Kita sampai pada al-fasl tsalits fi bayan al-ad'iyah al-waridah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an as-salaf as-salih ba'da khatm al-Qur'an. والمؤلف رحمه الله تعالى على من نفع بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. إلى قال الفصل الثالث pasal yang ketiga fi bayanil ad'iyah, tentang penjelasan doa-doa al-waridah yang ada anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anis salafis salih, dan juga dari para ulama salafus salih ba'da khatmul Qur'an, setelah khataman Al-Quran. Ya'lam, ketahuilah anna du'a, bahwasanya doa itu yata'akkadu 'inda khatmil Quran, akan lebih kuat doa itu ketika khataman Al-Quran, li'annahu min mawadi'il ijabah, karena khatam setelah ketika khataman Al-Quran itu adalah termasuk tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad warada 'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sungguh telah terdapat riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, Jabir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana, siapa saja membaca Al-Qur'an, atau qala man jama'a al-Qur'an, atau dalam matan yang lain disebutkan siapa saja yang mengumpulkan Al-Qur'an, kanat lahu 'indallahi, maka bagi orang itu di sisi Allah ada doa da'watun mustajabah, ada doa yang akan terkabul. Insya'a, bisa jadi apabila berkeinginan ajjalah, untuk lebih cepat-cepat lahu fid dunya, bagi dipercepat ya, lahu bagi orang itu, orang yang berdoa itu, fid dunya, di dunia. Wa insya'a, bisa jadi Allah berkehendak untuk iddakharha, untuk menumpuknya, atau menumpuknya lahu fil akhirah, bagi orang yang berdoa itu fil akhirat, di akhirat. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini dasar hadis Nabi yang menyebutkan tentang doa yang mustajabah. Siapa yang membaca Al-Quran atau sudah khatam Al-Quran, jam Al-Quran, semuanya berarti mengumpulkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, maka ketika khatam itu ada kesempatan doa yang mustajabah, doa yang akan terkabul di sisi Allah. Bisa jadi Allah itu mensegerakan pengkabulannya itu di dunia, bisa jadi nanti ditumpuk untuk di akhirat, akan diberikan di akhirat nanti. Artinya kalau
seorang setelah khataman berdoa kok nggak ada kok nggak kelihatan terkabulnya itu gitu ya. Doanya isinya banyak kan, kok nggak ada yang terkabul. Nah, itu mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala disimpan, ditumpuk, disimpan untuk diberikan di akhirat. Daripada di dunia hanya sedikit ya. Kalau di akhirat itu banyak sekali. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam riwayatnya, orang yang mengkhatam Al-Quran itu akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan juga riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ma'a kulli khatmatin, bersamaan dengan setiap kali khatam, da'watul mustajabah, terdapat doa yang akan dikabulkan. Ya. Jadi setiap khatam selalu ada doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Saya teringat apa yang dilakukan oleh postur baik menjelang jadi presiden atau setelah menjadi presiden. Ya. Beliau selalu mengadakan khataman. Saya pernah diminta untuk khataman, mengundang 200 orang di masjid Ampel. Jadi jam setelah sholat isya akan ditutup. Nah itu mengundang 200 hafidh baca di dalam masjid Ampel sampai subuh khatam. Ya. Setiap orang satu khatam. Berarti 200 khataman. Setelah itu beberapa saat kemudian sebelum jadi presiden ini, ya, itu kami mengadakan di Masjid Jami' Gresik 200 orang juga. Saya ambil dari Jawa Timur lah, ya, ada 200 orang. Dibiayai oleh Gus Dur, ya, dibiayai, setiap orang dikasih uang. Dulu berapa lupa saya, ya. Dulu masih tahun 90-an kan ya. Tahun 90 berapa, 95 itu dikasih oleh Gus Dur. Apa ya, lupa saya, 200.000 satu orang dikasih 200.000 orang, 100.000. 200.000 itu banyak dulu ya. Ya, tahun 95 itu belum mengalami resesi keuangan. Itu setelah itu mengadakan lagi di Kajen sana. 1.000 orang, 1.000 lebih, ya, 1.000 khataman. Ya itu karena ada janji ini tadi, setiap khataman ada doa yang terkabul. Doanya Gus Dur itu untuk NU, karena NU itu saat itu selalu direkayasa oleh Orde Baru, oleh Orde Baru, direkayasa, dipinggirkan. Maka
doa yang paling mustajabah itu ya khataman itu. Termasuk sebetulnya adalah campur tangan dari Amerika yang ingin menghancurkan setelah Gus Dur itu diangkat menjadi presiden, ya, itu juga mengkhatamkan setiap hari di sana. Jadi di istana itu ada setiap hari ada orang yang mengkhatamkan di sana. Karena waktu itu ada Jamiatul Qur'anul Hufadz yang baru muncul dari Genggong dulu itu ya. Gus Dur mengadakan setiap hari khatam Al-Quran di istana. Dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan bangsa yang saat itu sudah hampir bercerai-berai, ya, baik di Aceh ataupun di Irian Jaya. Itu agar supaya tidak terjadi kekacauan, maka Gus Dur itu menjadi wasilah dengan khataman Al-Quran. Ini yang janjinya Allah Subhanahu wa taala melalui sabda baginda Rasul ma'a kulli khatmatin da'watun mustajabah. Setiap kali ada khataman, ada doa yang diijabahi oleh Allah. Wa anhu aidan, dan juga dari riwayat dari Anas radhiyallahu anhu juga, ya. Qala Sayyidina Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil qari'i, bahwasanya bagi seorang pembaca inda khatmil Quran, ketika mengkhatamkan Al-Quran, da'watun mustajabah, terdapat dakwah yang akan dikabulkan, wa syajaratan fil jannah, dan Allah memberikan pohon di surga khusus bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Ada pohon di surga, sudah disiapkan gitu. Ya, jadi kalau sudah disiapkan di surga, ya pasti masuk surga, ya. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu nanti sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pohon di surga sana. Ya. Berarti kan sudah ada sudah ada kepastian masuk surga, walaupun mungkin masuk neraka dulu ya, tapi sudah ada disiapkan oleh Allah satu surga atau satu pohon di surga sana setiap kali khataman. Rawat Darimi fi musnadihi, Ad-Darimi meriwayatkan di dalam musnadnya an Humaid al-A'raj qala Humaid mengatakan, man qara'a al-Qur'ana tsumma dah, siapa saja membaca Al-Quran kemudian berdoa, amana ala du'aihi, akan diamankan terhadap doanya tadi 4,000 malak, ya. Diaminkan, ya, amana diaminkan, maaf. Amana ala du'aihi, maka akan diaminkan doanya itu 4,000 malaikat, 4,000 malak, 4.000 malaikat. Ya. Oh, yang mengaminkan itu 4.000 malaikat. Satu malaikat saja cukup mustajab, apalagi ini 4.000 malaikat. Setiap orang membaca Al-Quran, ya, bukan khatam ini ya, man qara'a al-Qur'ana tsumma dah, gitu loh, ya. Setiap orang yang membaca Al-Quran kemudian berdoa, doanya itu akan diaminkan ala doa, terhadap doanya itu
diaminkan oleh 4.000 malaikat. Yang biasa kita lakukan, ya, itu sampai perlu menyadari bahwa kita kalau selesai bacaan Al-Quran dibaca oleh kawan-kawan semua selesai, kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Itu doa yang mustajabah itu. Jadi doa bacaan surat Al-Fatihah itu, ya, bacaan surat Al-Fatihah itu doa. Ya. Al-Fatihah itu liman quri'at. Fatihah itu tergantung dibacakannya. Yang membaca itu niatnya apa? Ya. Niatnya masing-masing. Niat itu kan di dalam hati. Ketika membaca surat Al-Fatihah, di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah itu, artinya disertai dengan hajatnya masing-masing. Ketika Al-Fatihah gitu ya, dibaca Al-Fatihah. Setelah selesai membaca selesai setoran setelah selesai membaca Al-Quran kan itu, itu kemudian membaca surat Al-Fatihah itu, sampai membaca Fatihah itu saling sambil pasang niat untuk apa, ya, punya hajat apa saat itu, ya, setiap saat. Ini karena di samping Fatihah itu mempunyai siri yang begitu dahsyat, ya, masih diaminkan oleh 4.000 malaikat. Ya, jangan diremehkan. Ya, makanya saya selalu membaca surat Al-Fatihah, gitu ya. Itu lebih dahsyat daripada doa yang biasa, bukan Fatihah. Karena kalau udah biasa itu kadang-kadang kita nggak konsentrasi isinya apa, nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu maknanya sebenarnya. Ya kita kadang-kadang kita nggak konsentrasi juga. Tapi kalau surat Al-Fatihah enggak. Al-Fatihah itu 5 quri'at. Ya, mau dibaca itu niatnya apa? Wa Habib bin Abi Murrah. Habib bin Abi Murrah mengatakan, meriwayatkan, idza khatama ar-rajulu al-Qur'an, apabila seseorang mengkhatamkan Al-Quran, qabbala al-malaku baina 'ainaihi, malaikat itu akan mencium di antara dua matanya. Di sini, ya, di keningnya di sini dicium oleh malaikat. Artinya apa kalau dicium oleh malaikat? Ketika malaikat itu suka dengan orang, tentunya akan selalu mendoakan kepada orang yang walaupun kita tidak berdoa, didoakan oleh malaikat. Ya. Wa an Mujahid, dan dari Mujahid, tunzalur rahmat itu akan diturunkan inda khatmil Quran, ketika khataman Al-Quran. Memang Allah Subhanahu wa taala berjanji nanti kalau orang khataman Al-Quran itu bukan hanya Allah. Kalau di LR itu ada spanduk yang dituliskan ghasyiyatuhul malaikah. Jadi setiap khataman itu nanti ada malaikat itu akan menyelimuti orang-orang yang mengerubungi orang yang sedang khataman Al-Quran. Itu rahmatnya akan turun, ya, ketika para malaikat itu mengerubungi.
sudah. Wa afdalud du'a ma nuqila 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik doa yang paling utama, doa yang paling utama manukila anan Nabi, apa yang telah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'al ityani, disertai dengan menunaikan biadabihi, dengan adab-adabnya, allati minha, di antaranya adabnya orang berdoa itu, ya, tidak di antaranya al-ikhlas liwajhillahi ta'ala. Jadi kalau ada doa-doa yang paling baik itu ada doa yang dari Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nggak usah dirubah, ya. Yang kadang-kadang doanya Rasulullah itu ada yang berbentuk jama', ada yang berbentuk mufrad gitu ya. Itu nggak usah dirubah, ya, karena Rasulullah telah memberikan contoh seperti itu. Nah, perkara orang yang mengamini banyak itu, yang namanya amin itu kan mengamini itu adalah saya juga seperti itu, gitu loh maksudnya, ya. Arti amin itu orang yang mengamini itu saya juga seperti itu. Artinya seorang yang membaca doa, ya, itu nggak usah merubah jadi mufrad menjadi jamak, ya. Misalnya ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati, misalnya, ya, jadikanlah orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Nah, ini misalnya yang berdoa begitu, kemudian sampai amin gitu. Nah, maka sampai seperti berdoa yang baca itu, ya, nggak usah jawab, nggak apa-apa, karena amin itu adalah artinya saya juga berdoa seperti itu, gitu. Jadi ada adab berdoa itu, yang pertama adalah ikhlas liwajhillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqdimu amalin salihin, dan didahului, ya, mendahulinya dengan amal saleh. Apa? Kasedaqatin, seperti sedekah, ya. Makanya di sini kebiasaan di sini kalau sudah khatam, ya, kan saya suruh selamatan, yang khatam itu loh, saya suruh selamatan sendiri dulu pertama kali, ya, masih sedikit dulu, ya, dilebihkan, jangan cuma sesuai dengan jumlah, ya, orangnya, dilebihkan tangga-tangga yang jadi dikasih gitu loh, supaya ini sedekah juga, sedekah kepada orang yang tetangga. Makanya kadang-kadang tetangga itu ada yang nggak senang dengan apa, orang haji itu ganggu mereka kadang-kadang, gitu ya. Sehingga kita sedekahkan, ada dua tujuan, untuk meredam mereka, ya, dan untuk meredam mereka, dan untuk sedekah. Itu yang kedua, ya. Jadi didahului dengan sedekah. Selamatan wa tajannubul harami aklan wa syarban, ya, dan menjauhi yang haram, baik makanannya ataupun minumannya. Yang dimakan dan yang diminum itu hendaknya jangan yang haram. Wal wudu, ini juga penting, ya. Ini termasuk adabnya itu, adab orang berdoa itu masih suci dari hadas. Wastiqbalul qiblah, ya, ini juga
termasuk ke adabnya itu menghadap kiblat. Raf'ul yadaini maksyufatain, ya, dan mengangkat kedua tangan. Maksyufatain, terbuka, ya, jangan begini, ya, terbuka begini, ya. Wal juthubu ala rukbataini, dan ber apa menempelkan lutut. Juthu itu menumpu, bertumpu pada kedua lututnya. Jadi doa itu bukan bersilau ini. Memang duduk yang paling baik itu kan sebetulnya adalah duduk yang seperti tahiyat, ya, tahiyat awal, ya, seperti tahiyat awal itu paling baik. Kadang-kadang kita tidak sadar gitu ya, doa bersilau gini, ya. Ya seperti orang tahiyat awal itu, walaupun kakinya nggak ditekuk apa ya, yang penting lututnya itu dua-duanya bertumpu, lututnya. Kalau ini kan lututnya nggak bertumbuh. Ya, kalau duduk tahiyat awal itu kan dua-duanya bertumpu. Wal mubalagha fil khusyu' lillahi ta'ala, dan melebih-lebihkan khusyuknya kepada Allah, ya, tadarru', khusyuk dan tadarru' kepada Allah. Wal khudu' ini apa? Khudu' itu merendahkan diri baina yadayhi, wa husnul ta'addub ma'allah, dan beradab yang paling baik, ya, ma'allah, bersama-sama dengan Allah. Jangan sampai kita meremehkan Allah, kita mengagungkan Allah. Wa adamu taqalluf, makanya di antara husnul ta'addub itu, ya, doanya dia diawali dengan pujian kepada Allah. Itu kan ta'addub, ya, ta'addub ma'allah, memuji-muji Allah. Bahkan sebaiknya memuji itu pujiannya yang lebih banyak pujiannya, gitu ya. Makanya kadang-kadang hamdalah itu alhamdulillah fi Muhammad wa ikafi fasilahu ya rabbana lakal hamdu kama. Itu kan masih bukan doa, itu masih memberikan pujian kepada Allah. Ni'amahu wa ikafi mazidah rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ini kan panjang itu, ya. Atau seperti orang yang berdoa untuk salat duha itu kan, doanya kan diawali dengan pujian kepada Allah. Innaka duhaka duha ya Allah, inna duha duhaka wa jamalika quwwatuka. Itu kan memuji Allah saja, ya. Allahumma inna duha duhaka wa jamalika quwwatuka wal qudratika wal asmatika Allah kana. Ini kan ujian baru Allah mainkan, baru kemudian berdoa di bawahnya. Ini termasuk rangkaian husnul ta'addub Allah. Wa adam takallufis saj'i fihi, tidak membebankan, ya, tidak membebankan keinginannya. Wathana'u 'ala Allah Ta'ala, dan memuji, sana itu sama dengan madah, memuji kepada Allah Ta'ala awalan wa akhiran, baik permulaan doanya ataupun akhir doanya juga diawali dengan sana, pujian kepada Allah.
Wassalatu ala nabi. Setelah itu, setelah memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'ai, ya, sebelum doa, dan setelah doa, ya sama ya. Jadi hamdalah dulu, kemudian selawat, diakhiri dengan selawat dan hamdalah, gitu doa itu. Dan ungkapan selawat itu kan banyak disusun oleh para ulama. Demikian pula ungkapan hamdalah, ungkapan pujian kepada Allah, seperti yang saya contohkan tadi itu, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi, itu kan susunan untuk menyatakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang-orang yang pandai merangkai kata-kata yang isinya itu adalah memuji Allah. Ada satu yang pernah saya ijazahkan dia, Allahumma inna nas'aluka an taj'ala khaira amal Allahumma inna nas'aluka ya man la tarahu al-'uyuna wa la tukhalitu huduna wa la yasufu al-asifuna tughayyiru al-hawadith wa la ta'amu mathaqil al-jibali wa makayib al-bahari wa 'adada qadri al-amtar wa 'adada, itu pujian kepada Allah. Ya. Sebelum minta itu pujian. Allahumma inni nas'aluka ya man la tarahu al-'uyuna wa la tukhalitu huduna wa la tasufu al-asifuna wa la tughayyiru al-hawadith wa la تعلم مثاقيل الجبال ومكاهي البحر وعدد قطر الأمطار وعدد رواق الأشجار وعدد ما يغلب عليه الليل ويشرب عليه النهار ولا تواري من السماء والسماء. Itu panjang, itu masih ujian kepada Allah. Baru kemudian adalah selamat. Lalu selamat sendiri itu juga gitu. Ada orang-orang yang merangkai selawat itu dengan rangkaian yang bagus, kita tiru. Sering kita ada kata-katanya selawat itu salat Ibrahim, ya, selawat macam-macam. Saya sering mengucapkan salawat Badawi itu, ya. شجرة الأصل النورانية ولمعة القوة الرحمانية وأفضل الخالقات الإنسانية وأشرج السبل الجسمانية وبعد الأسرار. Itu selawat itu bukan madah. Selawat isinya selawat itu mendoakan Rasulullah, ya. Orang-orang panjang selawatnya saya baca. Ada yang pernah saya sering saya baca itu juga ada salawat azimah itu, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin marah nafasin. Itu panjang, itu salawat semua, ya. Nah, salawat itu dalam rangka perintah, adabnya berdoa, ya. Jadi setelah pujian selawat yang paling baik lah, dari jadi selawat yang paling baik kayak apa, ya. Jadi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'a wa ba'da. Sebelum doa dan sesudah doa itu ada selamatnya. Biasanya dibelakangkan sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil itu, ya. Itu salawat. Akhirnya bagian akhir. Kenapa? Lima ruwiya an Adiyin, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali mengatakan kullu du'ain mahjubun, setiap doa itu akan tertutup. Setiap doa itu akan tertutup, mahjub, tertutup, terhalang. Setiap doa itu akan terhalang, ada hijabnya. Hatta yusalliya ala nabi, sampai mau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, ya, sampai mau berselawat kepada Nabi dan kepada keluarganya. Ini Sayyidina Ali mengatakan demikian. Jadi kalau tidak ada selawatnya, doanya masih
tertutup, masih terhalang dengan salawat kepada Nabi, akan terbuka. Walima ruwiya an Umar, dan berdasarkan juga yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar annahu qala, bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan ad-du'a mauqufun bainas samai wal ardh. Doa itu akan terhenti antara langit dan bumi. Wala yas'adu minhu syai'un, sedikit pun tidak akan naik, hatta yusalli ala nabi, sampai mau berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua sahabat Nabi yang menyatakan bahwa salawat itu adalah yang mengantarkan doa kita. Kalau ungkapan Sayyidina Ali tadi mahjub, ya. Kalau belum ada, kalau di ungkapan Sayyidina Umar dikatakan la yas'ad, belum nggak bisa naik, maksudnya menggantung di antara langit dan bumi. Waqala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah ta'ala, Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah ta'ala mengatakan, idza sa'alta Allah hajatan, apabila engkau memohon kepada Allah satu keperluan, satu hajat, fabda bis salati ala nabi, maka mulailah dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu bihadan, di samping itu tutuplah dengan salawat juga. Ya. Dimulai dari salawat, ditutup dengan salawat. Inna Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bikaramihi, dengan kemurahannya Allah, ya, yaqbalus salatain, akan menerima antara dua salawat tadi, salawat awal dengan salawat akhir setelah doa, gitu. Wa huwa aqrabu, dan itu lebih mulia, ya. Wa huwa aqrabu, dan itu lebih mulia min ayyad'a ma bainahuma, daripada meninggalkan antara kedua salawat tadi. Sudah, itu tentang salawatnya, ya. Ada yang lain, wa hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu ya konsentrasi lah. Ya, jangan sampai doa hatinya kemana-mana. Ya, walaupun hanya sekedar mengamini. Kalau hudurul qalbi, harus hudurul qalbi. Kalau tidak hudurul qalbi, nggak beradab namanya. Walaupun amin, jangan sampai amin, ya, nggak ngereken. Hatinya itu harus dipasang di dalam hati. Hudurul qalb, menghadirkan di dalam hati. 5. Warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan yang ada pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yarfa'uhu ila Nabi, yang riwayatnya itu marfu' sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kata-katanya Abu Hurairah, tapi kata-kata ini marfu' sampai kepada Rasulullah. Ud'u Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sementara kalian yakin akan dikabulkan. Itu namanya udul qalb. Wa alamu, ketahuilah, annallaha la yujibu du'aan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai dan lupa. Lalai, lupa. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala mustaqimul isnad, dan At-Tirmidzi mengatakan riwayat ini sanadnya lurus, ya,
tidak berbelok-belok, artinya sanadnya lempang. Wa yata'akkadul qiyam wa 'inda du'a, dan lebih berdoa ketika berdiri ketika berdoa. Itu bagus juga, doa ketika berdoa berdiri. Wa ayyajma'a ahlahu, dan hendaknya mengumpulkan keluarganya ketika ketika khataman itu, keluarganya diajak untuk berdoa. Wa ashiratahu, dan ya keluarga ya, ashirat itu ahlahu, keluarga dekat, ashiratahu semuanya, semua keluarga. Indal khatmi, ketika khataman Al-Quran, lil ahadithi, berdasarkan hadis-hadis al-marwiyah yang diriwayatkan fi dzalika, tentang mengajak keluarga. Wa ayya'umma du'a'ahu, dan hendaknya doanya itu diumumkan jami'al muslimin, kepada orang-orang Islam semuanya, ikhwanahu, dan kawan-kawannya, al-hadirin, yang datang, wal ghaibin, ataupun yang tidak datang, ya, orang-orang yang tidak hadir didoakan juga, orang yang hadir ataupun yang tidak hadir didoakan juga semuanya. Dan biasanya kita berdoa itu wal jami'al muslimin wal muslimat, kan dilihat seluruh orang-orang Islam dan muslim dan muslimat yang tidak hadir, pokoknya semua. Itu kan namanya hadirin wal ghaibin. Itu bagus itu, ya. Jadi nanti diakhiri dengan itu, wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a al-ghaib, apabila berdoa kepada yang ghaib, kepada yang tidak datang, ya. Idza da'a al-ghaib, idza da'a al-ghaibu li ghaibin, ya. Apabila seorang yang tidak hadir, ya, tidak hadir, mendoakan kepada orang yang tidak hadir juga, artinya tidak di hadapannya, ya, tidak di hadapannya. Qala lahul malaku, maka malaikat akan mengatakan kepada orang yang berdoa yang ghaib tadi itu, walaka mislu dzalik, engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Jadi misalnya saya mendoakan orang yang ghaib, baik ghaib itu yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal, ya, pokoknya ghaib, itu oleh malaikat dikatakan kamu akan mendapatkan seperti yang kamu doakan, ya. Jadi dapat doa sendiri diberikan, nah, kemudian ketika kamu doakan orang lain, pahala atau pengkabulan Allah kepada orang lain itu juga dikembalikan kepada orang yang berdoa itu. Jadi double nanti, dapatnya double. Nah, jadi idza da'al ghaibu li ghaibin qala lahul malaku wa laka mithlu dzalika, bagi kamu seperti itu juga. Rawahu Gundar an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa warada, dan terdapat juga riwayat, man istaghfara lil mu'minin, siapa saja yang memintakan ampun kepada orang-orang mukmin, wal mukminat, dan orang-orang mukminat, kata Allah lahu, maka Allah akan mencatat bagi orang yang beristighfar tadi itu, bikulli mu'minin, pada setiap orang yang mukmin, wa mukminatin, dan orang yang mukminah, hasanah. Jadi kalau kita menyebutkan jami'al muslimin wal muslimat, jami'al muslimin wal muslimat, semuanya, kan semua orang Islam jumlahnya berapa juta misalnya, berapa miliar orang mukmin dan mukminat, ya. Itu semuanya kembali, ya. Daripada doa untuk sendiri saja, lebih baik dihadiahkan juga doa itu kepada orang-orang siapa saja, orang-orang muslim, karena disebutkan jami'al muslimin, ternyata jumlahnya orang mukmin itu banyak sekali, maka sejumlah itu juga pahalanya kebaikan
Kalau ada 1 miliar yang didoakan, berarti akan mendapatkan 1 miliar kebaikan orang yang berdoa. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit. Wal istighfar doa. Istighfar itu doa. Ya, namanya istighfar ya, minta ampun. Berarti kan doa kepada Allah supaya diampuni kan. Wa ayyad da'wa liwalatil mu'minina bi islahi sya'ni, dan hendaknya berdoa untuk orang-orang yang berkuasa, yang berkuasa kepada orang-orang beriman bi islahi sya'nihim, untuk kebaikan kondisi mereka. Wa minas sunnah, dan di antara kesunnatan alla yakhussa nafsahu bidu'a. Di antara kesunatan juga hendaknya tidak mengkhususkan doanya itu pada dirinya sendiri, ya. Wa alla yakhussa nafsahu bidu'a, ya, tidak mengkhususkan doanya itu kepada dirinya saja. Di haditsin, berdasarkan hadis, la ya'ummanna ar-rajulu qauman. Seseorang ya, tidak aman ya, tidak aman lah seseorang itu, tidak mengamankannya seseorang kepada kaum yang fa yakhussu nafsahu, kemudian dia mengkhususkan pada dirinya saja bidu'ain, doanya itu dunahum, tanpa yang lain, ya. Fa in fa'ala, maka apabila dia melakukan, faqad khanahum, maka sungguh dia telah berkhianat kepada mereka. Jadi mestinya harus mengumumkan kepada umum, pada orang umum, bukan kepada dirinya sendiri. Akhrajahu Abu Daud dan Thauban, dikeluarkan oleh Abu Daud dari Thauban. Fi riwayat, di dalam riwayat Tirmidzi, riwayat di Tirmidzi bagi Imam Tirmidzi, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang ayyamzura fi baitin, untuk melihat di dalam rumah rajulin bighairi idnihi. La yahillu li rajulin ayyamzura fi baiti rajulin, ya. La yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang ayyamzura fi baiti rajulin, melihat di dalam rumah seseorang bighairi idnihi, tanpa izinnya. Ini tidak boleh melihat rumahnya seseorang tanpa seizin orang yang mempunyai rumah itu, gitu maksudnya. Dan juga tidak halal li rajulin, bagi seseorang ayya umma qauman, untuk mengamini kauman, pada kaum, fa yakhussa nafsahu, maka kemudian dia hanya mengkhususkan pada dirinya sendiri bid'awatin dunahu, dengan doa tanpa mengamini, tanpa mengumumkan. Fa in fa'ala faqad khanahu, sama dengan tadi di atas. Siapa saja yang melakukan itu, artinya meninggalkan orang lain, hanya dirinya sendiri, berarti dia telah mengkhianati orang-orang lain. Wa ayyam saha wajahahu biyadaihi, dan hendaknya mengusap wajahnya biyadaihi, dengan kedua tangannya, ba'dal faraghi minhu, setelah selesai doa. Lima ruya an Ibn Abbasin,
berdasarkan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullah taala, apabila kalian memohon kepada Allah taala, fas'aluhu bi butuni akuffakum, maka hendaklah kamu memohon dengan bagian dalam apa ini apa namanya telapak telapak ya. Jadi hendaknya berdoa mohon kepada Allah dengan telapak tangannya. Wala tas'aluhu bi zuhuriha, jangan memohonnya itu dengan punggungnya tangan, bukan telapaknya ya, punggungnya tangan ini. Mamsahu biha, kemudian usaplah dengan butun akuf, dengan telapak tanganmu itu, wujuhakum, wajahmu. Jadi jangan sampai doa itu begini. Ini kan dengan punggungnya, doa itu begini. Ya. Doa itu begini, kemudian diusapkan. Itu hadisnya. Intaha Ibnu Ghazi naqlan an Nasyr. Itulah adab-adab berdoa, khususnya ketika berdoa untuk khataman. Tadi dari mulai awal tadi sedekah dan macam-macam tadi sampai terakhir ini. Lah kemudian ada doa yang tadi kan dianjurkan untuk doa kepada yang warid dari Nabi ya, yang dinukil dari Nabi. Kalau ada doa-doa yang dari Nabi, lebih baik itu yang dipakai. Ini doa ada banyak. Ya, saya kira kalau doa itu ya dibaca sendiri saja. Inna minal ad'iyatil mariyah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jami'ah di khairiyat dunia wal akhirah, yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini doanya panjang. Ya, ini yang ada riwayatnya dari Rasulullah semuanya, bukan bikinan sendiri ya. Kalau kita doa, kita apalagi berbahasa Indonesia, kadang-kadang keliru doanya itu nggak beradab ya. Kalau orang-orang apalagi Nabi ya, kalau Nabi itu kan sudah terpelihara kata-katanya ya, yang utama memang yang ada dari Nabi, atau kemudian kan kepada para ulama-ulama salaf, ungkapan-ungkapannya itu bisa selamat daripada kita berdoa sendiri dengan kadang-kadang kurang ajar kita berdoa itu ya, kata-katanya nggak teratur. Kali ini kan dicontohkan dari baginda Rasul. Ada pertanyaan? Iya, dua-duanya panjang-panjang ini. Cuma ada penjelasan di aliyana oleh Ibnu Jazari mengatakan, "Ra'aina ba'd syuyukh," saya melihat sebagian para
guru syekh yabtadi'una mereka membuat doa doanya itu aqibal khatmi setelah khataman itu biqaulihim dengan kata-kata sadaqallahul azim. Makanya biasanya kalau kita doa khataman itu kan sadaqallahul azim, sadaqallahul azim kan gitu ya. Itu ada yang membuat seperti itu. Jadi sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim ya. Ini untuk sebetulnya pujian juga itu ya. Benar maha benar Allah yang maha agung. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Rasulnya sudah menyampaikan ya. Rasul yang merupakan Nabi yang mulia itu telah menyampaikannya. Wa hada tanzilun min rabbil alamin, dan ini adalah yang turun dari Tuhan yang menguasai alam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula wa syahidin. Ini juga bisa dipakai untuk mengawalinya itu. Mengawali itu ungkapan ini sebetulnya madah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muji kepada Allah juga ya. Rabbana amanna, Tuhan kami percaya bima anzalta, terhadap apa yang Engkau turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wattaba'na Rasul, dan kami mengikuti Rasul, karena Al-Qur'an disampaikan oleh Rasul, kita mengikuti Rasulullah. Waktubna ma'a syahidin. Nah, ini bisa dipakai untuk permulaan doanya tadi kan ya. Atau dicampurlah di dalam. Ada juga ini wa ba'dhum kana yaqulu qabla tilawati. Ini kan bukan dari Rasulullah ya. Yang ini. Kalau yang tadi itu kan dari Rasulullah. Yang panjang-panjang tadi dari Rasulullah. Nah, ini ditambah lagi sebagian ulama ada yang mengatakan qabla tilawati, sebelum bacaan doanya itu ada doa dulu, Allahumma azim ruhbati fihi ya, waja'alhu nuran di basari. Ini bukan dari Nabi ya. Allahumma azim ruhbati fihi, ya Allah agungkanlah kecintaanku kepada Al-Quran itu. Waja'alhu nuran di basari, dijadikanlah Al-Quran itu cahaya untuk pandanganku, wa syifaan li sadri, sebagai penyembuh bagi hatiku, wa dhahaban li hamli wa hazani, dan menghilang, memusnah terhadap kegundahanku dan kesusahanku. Allahumma zayyid bihi lisani, ya Allah hiasilah lidahku dengan Al-Quran, wa jammil bihi wajhi, dan indahkanlah wajahku dengan Al-Quran, wa qawi bihi jasadi, dan kuatkanlah jasadku itu dengan Al-Quran, wa thaqib bihi mizani, dan beratkanlah timbanganku dengan Al-Quran, warzuqni haqqa tilawati, dan berikanlah kami rezeki dengan bacaan yang benar ya. Kan serampangan haqqa tilawati ya, betul-betul bacaan, bukan bacaan serampangan. Wa qawwini, dan berikan kekuatan ala ta'atika, untuk berbuat taat kepada Engkau, ana al-lailu atrafan nahar, siang dan malam. Wa ahsyurni ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkanlah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akhyar, dan kepada keluarganya yang terpilih. Lagi itu ya. Kok masih ada lagi? Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Berarti kita sampai di sini ya. Misalnya berkaitan dengan doa tadi yang mengangkat tangan dengan telapak tangan. Kalau memang ada anjuran ketika doa yang berkaitan dengan telapak tangan itu dengan baik. Oh, kalau itu ada tersendiri secara khusus ya, secara khusus itu, karena yang bala-bala itu ada riwayatnya. Saya cuma lupa saya. Ada riwayat yang menyebutkan kalau untuk doanya itu tolak bala itu begini ya.
supaya enggak gitu. Memang ada secara khusus. Tapi saya sendiri nggak pernah melakukan itu. Karena secara umum sudah disebutkan doa itu sebaiknya pakai begini, pakai telapak itu, ya bukan pakai punggungnya. Jadi saya pernah baca ada riwayat yang menyebutkan demikian kalau untuk doa yang tolak bala. Iya. Ada lagi. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Lau qadimul la yuwallu sab'ahu tanazza'a qawlin wa fi'alin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun في قلبي عند جهلي وحيرتي يا ربي متعني بسري حروفه ونور به وسمعي ومقلتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جاري وحيرتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي كلام قدير لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي به أشتكي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جاري وحيرتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي وقولاتي صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.